Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian keislaman bersama Wakatul Mengaji dan juga bersama HM Production. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada sore hari ini dalam kajian keislaman kita akan membahas terkait dengan kenapa enggan menikah. Bersama saya sudah ada Bapak Ustaz Abu Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Abu Kaisa ya. Baik Ustaz, sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kenapa enggan menikah. Kira salah satu tema yang cukup menggelitik ini. Baik Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hukum-hukum keislaman dalam sudut pandang Islam seperti apa? Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'ba'd. Jadi berkaitan dengan menikah, sebetulnya menikah ini salah satu syariat Islam yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW menyebutnya bahwa menikah ini merupakan separuh dari agama. Separuh dari agama. Di mana syariat Islam ini tidak akan bisa direalisasikan dengan baik, diwujudkan dengan baik kecuali harus dengan menikah. Contohnya memberikan nafkah lahir batin kepada pasangan, atau memberikan nafkah kepada putra putri omongan. Kemudian hukum yang berkaitan dengan pendidikan kepada keluarga dan lain sebagainya ini tidak bisa terrealisasi kecuali harus dengan pintunya, melaksanakan pintunya, yaitu dengan pernikahan. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab fikih itu menempatkan kitabun nikah, ya, pembahasan tentang nikah ini setelah pembahasan tentang haji. Kalau kita tahu bahwa runtutan atau urutan kitab-kitab fikih itu diawali dengan toharoh, kemudian sholat. Rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Setelah haji langsung nikah. Nah, langsung nikah. Kenapa? Orang yang bisa melaksanakan rukun Islam dengan baik, habis itu nikah, kan gitu. Sebagian ulama memang ada yang menempatkan nikah ini setelah kitabul buyu. Jadi setelah haji, kemudian buyu dulu, usaha dulu, dapat modal, baru nikah. Ada yang nikah dulu, nah kemudian baru buyu, ini cari maisha. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah nikah didahulukan daripada bekerja atau bisnis terlebih dahulu baru menikah, begitu ya. Tapi ala kulli hal, nikah ini menempati posisi yang sangat penting dalam syariat. Terbukti bahwa nikah ini ditempatkan setelah penempatan atau pembahasan rukun Islam kalau dalam kitab fikih. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, termasuk di antaranya dalam surat An-Nur, Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, yaitu Allah berfirman, wa ankihu ayyama minkum, ya, wasalihina min ibadikum, dan nikahkanlah pemuda-pemuda yang masih bujangan di antara kalian, wasalihina min ibadikum, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian, yang laki-laki maupun perempuan. Nah, mungkin sebagian kita masih berpikir, wah ini kalau belum mampu bagaimana, kan gitu. Maka Allah jawab di sini dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 32, ya. Wa iyakunu fuqara, kalau seandainya mereka itu fakir, miskin, nggak punya apa-apa, yughnihimullah min fadli, Allah akan mengayakan mereka, Allah akan membuat kaya mereka dari karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, intinya mau berusaha, ikhtiar, yaitu dengan menjalankan pernikahan. Dan ini saya punya kitab yang sangat sangat penting untuk dibahas oleh pemuda-pemudi, gitu ya. Judulnya itu sebetulnya agak sedikit menyinggung gitu, tapi memang sangat penting dibahas itu. Yaitu judulnya itu Asbabu Ta'akhuriz Zawaj wa Ilajuha fil Fiqhil Islami al-Muqarin. Judulnya itu adalah sebab
kenapa seorang itu terlambat menikah, gitu. Ya, dan bagaimana cara mengobatinya, bagaimana solusinya, cara gitu. mempercepat Solusinya, gitu kan, dalam pandangan atau dalam perspektif syariat Islam. Seperti itu. Itu dibahas secara detail sekali. Apa sebabnya, kemudian hukum-hukum syariat ya, yang berkaitan tentangnya, bagaimana cara mengobati sebab-sebabnya tersebut. Kan setiap daerah ini memiliki sebab yang berbeda-beda, tapi latar belakangnya kurang lebih sama lah. Ya, apakah karena sebagian itu ingin melanjutkan studinya, atau ingin meniti karirnya terlebih dahulu, atau belum cukup bekal materi maksudnya untuk pernikahan, atau sebagian menetapkan mahar yang cukup tinggi. Ini sebab-sebab yang disebutkan. Atau takalifuz zawaj. Takalifuz zawaj itu apa? Tidak hanya mahar, tapi ada biaya pernikahan. Sebut biaya pernikahan yang cukup tinggi. Maharnya sih ya, insya Allah terjangkau, tapi harus merayakannya selama berapa hari, harus ada ini itu. Nah, ini yang membuat pernikahan ini terasa sangat mahal dan sulit bagi sebagian pemuda untuk merealisasikannya. Begitu. Ya, ini mungkin sekelumit ya, sedikit tentang sekilas tentang hukum nikah gitu ya, dan sebab-sebab yang latar belakangi kenapa sebagian pemuda ini terlambat ya untuk melangsungkan pernikahan. Sebenarnya bukan nggak mau, tapi sebenarnya mereka mau sih, tapi karena ada beberapa faktor yang menghambat ini sehingga mereka jadi terlambat untuk menikah, begitu. Padahal Rasulullah SAW juga bersabda ini, ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ya, mampu di sini para ulama mengartikannya atau menafsirkannya itu dengan dua macam. Mampu untuk melangsungkan pernikahan karena mampu dari sisi materi. Yang kedua, mampu untuk melakukan hubungan badan. Nah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, artinya menjaga kehormatan kita ya, dari perbuatan maksiat. Karena sudah ada yang halal. Ya, tapi kalau belum ada yang halal, semuanya juga wa ahsanul lil faraj, dan itu bisa lebih menjaga kemaluan. Ya, artinya bisa membentengi kita dari perbuatan zina. Gitu. Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka perbanyak puasa. Puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan kan semuanya puasa gitu ya. Supaya lebih bisa mengontrol nafsunya dan lain sebagainya. Gitu. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Ya baik, saya kira menarik sekali tadi Pak sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz, dan mungkin pemirsa kembali kami mengingatkan bahwa Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami, bisa pertanyaan bisa melalui komen di Facebook, dan terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini terkait dengan kenapa enggan menikah. Baik Ustaz, kita lanjut. Mungkin tadi sudah dijelaskan terkait dengan hukum pernikahan. Ada beberapa hukum sebenarnya tentang terkait pernikahan ini, apakah memang dia wajib, atau ada satu sisi kemudian dia menjadi sunnah, atau satu sisi juga dia menjadi makruh dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hukum. Memang para ulama menyebutkan ya bahwa menikah itu ini ada 5 hukumnya. Ada 5 hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya, ada yang makruh, ada yang haram bahkan untuk menikah. Ya. Nah, bagaimana ini kalau menikah bisa wajib hukumnya dan sampai pada taraf yang haram, gitu ya? Ini ada dijelaskan oleh para ulama. Ini tergantung pada kondisi seseorang. Misalnya seseorang dia sudah memiliki cukup materi, nah, bisa untuk melangsungkan pernikahan, dan dia memiliki nafsu yang cukup tinggi sehingga tidak bisa terbendung. Berarti dia memiliki kemampuan untuk menikah dari sisi materi, dan hasrat untuk menikah itu sudah tinggi karena memang hawa nafsunya sudah
sudah tinggi seperti itu. Maka dalam kondisi ini wajib baginya untuk menikah. Wajib. Karena berarti kalau kemampuan tidak sudah dilakukan berdosa. Iya, karena dikhawatirkan dia akan bisa mampu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, dia nafsunya tinggi, kemudian cukup uang. Kalau nggak segera menikah, terjerumus dalam perbuatan maksiat, karena dia punya materi seperti itu. Ini kondisi orang yang pertama. Nah, kondisi orang yang kedua, dia cukup materi, ya, uangnya cukup untuk menikah, tapi belum terlalu berhasrat untuk menikah memang. Artinya dia masih bisa kendalikan hawa nafsunya. Belum ada keinginan sekali ya. Nafsunya belum begitu tinggi untuk menikah. Maka dalam hal ini dia disunahkan untuk menikah. Begitu. Nah, dia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena nafsunya masih terkendali. Tapi dia punya harta untuk bisa menikahi seorang wanita. Maka disunahkan dalam hal ini untuk menikahi, untuk menyempurnakan separuh daripada agamanya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang hasratnya nggak tinggi, biasa saja, tapi materinya juga biasa saja. Maksudnya belum cukup materi juga gitu. Maka dalam kondisi seperti ini mubah, boleh baginya untuk menikah. Ya boleh. Ya. Dan boleh juga belum menikah karena memang belum cukup materi juga, syahwatnya juga belum kuat juga untuk untuk keinginan untuk menikah ini masih belum. Ya. Ini mubah saja, boleh gitu. Ada yang hukumnya makruh gitu ya. Makruh ini sebetulnya dia dia itu sebetulnya nggak punya materi juga, ya, maksudnya belum memiliki kemampuan untuk menikah dari sisi materi, gitu kan, tapi dia ada sedikit, ya, kalau seandainya dia menikah, dia memiliki sedikit sifat yang kurang baik misalnya. Nah, dia kurang amanah, kurang bisa menjaga pasangan, dan dia tidak bisa menafkahinya, misalnya nikah tinggal nikah saja tapi memudaratkan pasangan begitu. Setelah menikah nggak dinafkahin, jadi dia menikah memang ingin menyempurnakan agama, tapi kewajiban untuk menafkahinya dia nggak lakukan, dan setelah menikah dia nggak berusaha dengan baik untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tetap biasa, tetap malas-malasan misalkan. Nah, dalam keadaan seperti ini akan memudaratkan pasangan begitu. Maka dalam hal ini dia makruh untuk menikah. Ya, karena akan memudaratkan pasangannya. Setelah menikahin, dalam tanda kutip ya dapat enaknya, kemudian untuk nafkahnya enggak mau ya. Gitu. Iya. Ini menyanyiakan pasangan, tak boleh, makruh tentunya. Yang kelima dan yang terakhir ini hukumnya haram. Haram gitu. Dia menikahi seorang wanita, tapi untuk misalkan untuk mengambil hartanya, menguras hartanya misalnya, untuk menganiaya, ada dendam tersendiri misalkan pada orang tuanya atau pada wanita tersebut, ya. Jadi mudaratnya itu tidak hanya tidak bisa memberikan nafkah, tapi ingin mengambil hartanya atau ingin menganiaya pasangan dan lain sebagainya. Dalam hal ini haram untuk menikah. Gitu. Karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkannya. Mungkin ada dendam antara dirinya dengan keluarga perempuan atau antara dirinya dengan sang wanita tersebut, gitu. Sehingga dia menikahi itu karena ingin memberikan mudarat yang lebih banyak kepada wanita tersebut. Maka haram menikahi. Ya, dalam kondisi seperti ini haram menikah bagi dia. Ya. Jadi ada 5 kondisi. Ada 5 ya. Seperti ini. Iya, jadi memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa memang hukum pernikahan itu ternyata ada 5. Jadi ada kondisional ya. Ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah dan juga malah bisa haram. Ya. Tergantung dari kondisi dan motivasi dari seseorang itu untuk menikah sebenarnya. Baik, pemirsa, kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di Facebook Wakatomi Mengaji. Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Ustaz terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Baik, Ustaz, kembali ke tema kita ini, kenapa enggan menikah. Bicara pernikahan ini kan memang kadang setiap orang punya alasan-alasan tersendiri. Misalkan juga mungkin ada di beberapa daerah memang karena mematok mahar yang begitu tinggi, kemudian itu yang menjadi penghambat.
untuk pemudanya itu bisa segera melangsungkan pernikahan. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian kendala-kendalanya adalah terkait dengan seperti yang saya sebutkan tadi, itu bagaimana? Iya. Sebenarnya ini disebutnya kalau dalam bahasa Arab namanya awaik. Awaik itu sebenarnya hambatan. Makanya hambatan. Jadi ada kalanya seorang pemuda atau pemudi mereka pingin menikah, itu sudah ada keinginan gitu. Cuma karena ada adat wa taqalid, ada satu kebiasaan tradisi di masyarakat yang mengharuskan, misalnya wanita, ada sebagian daerah ini. Jadi kalau wanita dilihat dari tingkat pendidikannya atau jabatannya, misalnya tingkat pendidikannya misalnya S1, S2, S3 semakin tinggi pula mahar misal gitu. Kemudian kalau dia sudah jadi pegawai atau memiliki jabatan yang cukup tinggi, kalau ingin menikahi juga maharnya harus tinggi. Pihak keluarga menginginkan hal yang lebih tinggi ya, dibandingkan wanita pada umumnya. Ini memang terjadi demikian. Nah, ini namanya penghambat sebetulnya, penghambat pernikahan. Artinya hal ini nggak mesti ada. Dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah memang ada sebagian ya kaum muslimin, khususnya yang mereka itu memiliki nasab ya, memiliki garis keturunan yang tinggi, keturunan orang Quraisy. Itu nggak mau dinikahi oleh orang biasa. Nah, itu ditegur sama Umar gitu. Setiap kita ini semuanya dari Adam, dan Adam ini semuanya dari tanah, nggak ada yang bedakan sama sekali. Kenapa harus dibedakan ini nasabnya, ini dari keturunan ini ya, orang terpandang, keturunan pejabat dan lain sebagainya gitu. Kenapa istilah katanya, kenapa nggak disamakan dalam sekufu lah, semuanya kan manusia, semuanya anak cucu Adam, kenapa harus dibedakan satu dengan yang lainnya? Bisa jadi ini menikah dengan orang yang kurang mampu menurut pandangan orang, tapi setelah menikah Allah karuniakan rezeki yang begitu. Nah, sebagai contoh misalnya, Rasulullah SAW memiliki putri Fatimah radhiyallahu anha. Beliau nikahkan dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali punya apa? Pemuda miskin. Gitu. Artinya nggak seperti Utsman bin Affan, nggak seperti Abu Bakar, nggak seperti kaya Abdurrahman bin Auf gitu kan, kaya, tapi dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Memang beliau seorang yang beriman, bahkan beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, walaupun beliau masih anak-anak. Yang ketika itu anak-anak itu nggak berpikir untuk masuk ke dalam Islam, pikirannya main kan begitu. Nah, tapi dinikahkan juga walaupun nggak punya apa-apa. Gitu. Setelah itu kan Allah karuniakan anak, Allah karuniakan kekayaan sampai beliau menjadi khalifah. Khalifah itu kan sudah pemimpinnya 2/3 dunia ketika itu, yang menguasai Jazirah Arab, kemudian Irak, ya, kemudian di bagian Romawi, gitu kan, di Syam, gitu, sampai ke Mesir, sampai mana-mana, sampai ke Asia Sugro, sampai ke bagian Eropa, dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Luar biasa, kaya raya sebenarnya gitu. Artinya ketika seseorang menikah, jangan mandang sebelah mata calon menantunya itu seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan tips sebenarnya untuk memilih calon menantu. Calon menantu ini bagaimana ya? Rasulullah SAW bersabda, ya, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatah. Kalau seandainya ada seorang yang datang kepadamu di mana engkau ridhoi agama dan amanahnya, agamanya bagus, amanahnya juga demikian, sehingga dia bisa menjaga putri kita yang kita titipkan kepada lelaki tersebut untuk menjadi istrinya. Kalau kita sangat ridho dengan agama dan amanahnya, ya, maka terima. Nah, kalau tidak, ya, takunu fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, kalau kita sekarang mungkin berbalik, kita lihat dulu, ini pejabat atau bukan kah, sudah mapan atau belum, sudah jadi pegawai atau belum, gitu ya. Ya. Ini sebagai contoh saja, begitu. Artinya jangan dilihat seorang itu dari kacamata luarnya saja. Oh, fisiknya begini, pekerjaan cuma begini. Bisa jadi orang yang pekerjaannya hanya begini lebih bertanggung jawab, begitu. Lebih bertanggung jawab dibandingkan orang yang sudah mapan. Mohon maaf ini pegawai sebetulnya, tapi mohon maaf ini bukan apa, tapi
sudah mapan itu, tapi dia kredit sana, kredit sini, kredit sini. Jadi ketika terima gaji habis juga. Habis. Ludes. Tapi yang ini, ya, dia hidup sederhana. Ya, apa yang menjadi gaji baginya itu memang sepenuhnya untuk keluarganya. Nggak ada cicilan di mana-mana. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa mencukupi keluarganya misalnya. Bahkan Allah berikan berkah, bisa jadi lebih. Nah ini salah satu pandangan bagaimana Rasulullah SAW memberikan tips bagaimana memilih calon menantu. Jangan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari agamanya. Ya, jangan dilihat dari pangkat dan jabatannya, tapi amanah atau tidak. Seperti itu. Nah, ini tipsnya ya. Iya. Baik Ustaz, kita lanjut. Mungkin ternyata ada pertanyaan nih Ustaz dari pemirsa di rumah. Ini sudah ada pertanyaannya. Wah, cukup panjang Ustaz. Saya bacakan Pak saja. Kayaknya pertanyaannya ini bercerita ini. Jadi ada seorang lelaki yang baru hijrah. Tentunya masih memiliki sedikit ilmu dalam keislaman. Bacaan Al-Quran belum sempurna dan hendak ingin menikah. Lalu ditawarkan seorang akhwat yang ilmu keislamannya sudah lebih baik, penghafal Al-Quran pula. Melihat dari sudut pandang itu, lalu dia menjadi ragu dan enggan untuk menikah karena ketakutan tertentu. Bagaimana? Ditakutin apa? Karena si calonnya ini, terlalu dianya yang laki-lakinya mungkin baru hijrah, baru belajar Islam. Terus ada ditawarkan seorang akhwat yang penghafal Al-Quran, kemudian agamanya mungkin lebih bagus dari dia, sehingga dia mungkin minder, punya ketakutan tertentu. Itu bagaimana? Sebenarnya begini ya, kalau kita mau mencari, kalau bagi laki-laki ya, mencari istri itu ya wanita solihah, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kriteria seorang istri ya, atau kriteria wanita yang harusnya dinikahi. Pertama, Rasulullah SAW sebutkan tazawwajul wadud al-walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena aku akan bangga di hadapan seluruh umat nanti pada hari kiamat. Karena umatnya beliau banyak gitu. Ini resepnya. Kalau ingin mencari pasangan, ya pertama dia penyayang, ya penyayang, penyabar, ya. Kemudian juga bisa memiliki keturunan yang banyak. Bisa dilihat dari mana? Ya, kan sisilah keluarganya, misalnya. Oh, keluarganya ini memiliki ibunya ini memiliki anak misalnya 3 atau lebih misalkan. Oh, nanti bisa memberikan keturunan yang lebih seperti itu. Ini salah satu tips dari Nabi SAW untuk memilih pasangan begitu ya. Dan dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Gitu kan. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Nah, biasa kalau orang mau nikah lihat dulu. Oh, cantik Mbak Mi. Kalau cantik oke Mi lanjut. Tapi kalau enggak gitu. Ini kriteria pertama dan ini manusiawi begitu disebutkan oleh Nabi SAW gitu. Beliau menyebutkan yang pertama itu li jamaliha, karena kecantikannya. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena kecantikannya. Gitu. Yang kedua itu karena wali hasabiha, itu karena karena keturunannya, dia itu keturunan orang terpandang gitu kan. Karena kalau di Arab nasabnya, kalau sekarang kalau jabatan anaknya pejabat atau dia memiliki jabatan yang tinggi dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang ketiga wali maliha, dan karena hartanya. Karena ada orang menikah itu karena hartanya. Enggak apa-apa Mi, wajahnya pas-pasan tapi hartanya banyak gitu. Itu ada yang seperti itu juga gitu ya. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, walidiniha. Yang keempat karena agamanya. Dan Rasulullah SAW memberikan tips. Ya, beliau di akhir hadits ini bersabda, fadfar bidzatiddin taribat yadan. Maka pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan tadi, sebetulnya wanita ini sudah memenuhi kriteria begitu loh. Iya. Bagus agamanya, hafalannya lebih banyak, nggak apa-apa, lebih bagus. Siapa tahu dengan menikah dengan wanita tersebut, kalau dia bisa menerima kondisi kita baru belajar Islam, Al-Quran pun belum lancar, hafalan belum ada, gitu kan, bacaan sholat mungkin baru Al-Fatihah, misalkan seperti itu.
siapa tahu setelah menikah malah bisa dibimbing oleh istrinya, malah terjadi apa? Keluarga yang sangat bagus sekali, ada yang mengajar, istrinya mengajar, ya, mengajar suaminya, dan ada nuansa Islami di rumahnya, gitu. Daripada, mohon maaf ya, daripada misalkan dua-duanya nggak tahu agama, kemudian terjadi sudut pandang yang berbeda terus, cekcok dan lain sebagainya, mendingan bahas agama seperti ini. Sholat, kemudian sang istri ngajarkan cara membaca Al-Fatihah, cara membaca Al-Quran, cara menghafal, ya, cara sholat dan lain sebagainya, nggak jadi masalah berguru sama perempuan. Ada masalah? Tidak ada masalah, gitu. Mungkin gengsi kali. Ini cuma karena manusiawi ya, karena urusan dunia, Pak. Ini kalau istri saya lebih pintar, saya nggak. Iya. Ya, sebetulnya tidak apa-apa, malah bagus, gitu loh. Malah ada nuansa agama dalam rumah tangga. Kan kita kadang laki-laki itu egonya lebih kuat, betul nggak? Saya harus lebih pintar daripada perempuan, gitu. Tapi nggak selamanya seperti itu, gitu. Nggak selamanya seperti itu. Kadang kita harus mengakui wanita itu lebih kuat. Nah, buktinya apa? Kita kerja di kantor. Sama, misalkan istri kita juga kerja di kantor, tapi pulang masih bisa masak, bisa bereskan rumah, bisa ini. Kita pulang langsung tepar. Gitu. Artinya mereka lebih kuat dari satu sisi, seperti itu, ya. Belum lagi pekerjaan rumah tangga yang lainnya, misalkan kalau sudah punya anak, harus mandikan, harus siapkan makan mereka dan lain sebagainya, harus mencuci, mentrika dan lain sebagainya. Kita kadang bantu sedikit-sedikit saja. Nah, ngolek sambal aja udah mengeluh misalkan, gitu. Tapi istri kita, gitu kan, setiap hari kerja seperti itu, rutinitas seperti itu, nggak pernah mengeluh. Ini salah satu kelebihan, gitu. Kita harus akui seperti itu. Kalau mereka memiliki kelebihan ilmu, kita juga harus akui. Dan kita bisa belajar, malah bagus, gitu loh. Ini termasuk apa? Menutupi aib kita. Bagaimana menutupi aib kita? Sebenarnya kita belum bisa baca Al-Quran, belum bisa bacaan sholat, belum mengerti agama secara dalam. Kalau kita belajar di luar malu, dan ini nggak baik sebenarnya. Harusnya nggak malu, gitu kan. Kalau belajar di luar harusnya nggak malu. Tapi kalaupun kita masih malu, langsung bisa belajar sama istri. Tahu-tahu keluar dari rumah sudah bisa baca Al-Quran, sudah ini. Ya kan? Awalnya sudah banyak. Belajarnya di mana? Di rumah. Gitu. Istilah kata menutup aib kita. Kita belajarnya di rumah. Jadi nggak apa-apa. Kalau dilihat dari pertanyaan tadi, nggak apa-apa. Jangan minder. Jangan gitu. minder ya. Jangan minder, gitu. Kalau dapat pasangan lebih baik, lebih sholihah, gitu kan, itu lebih bagus. Lebih baik. Gitu. Ya, jadi kepada saudara-saudari penanya tadi, kesimpulannya lanjutkan ya. Lanjutkan. Nggak perlu minder. Nggak perlu minder. Gitu. Malah bagus di situ. Baik. Sebelum kita lanjut, kembali kami mengajak pemirsa untuk tetap bisa memberikan pertanyaan melalui komen di Facebook ataupun di Instagram. Bisa bertanya langsung kepada Ustaz Abu Khaisa terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Baik Ustaz, mungkin saya punya satu pertanyaan lagi ini terkait dengan kenapa enggan menikah ini. Ini menjadi realitas sebenarnya, bahwa kadang ada orang enggan menikah itu karena traumatik. Traumatik itu mungkin saja dia bisa pernah menjalin misalkan satu hubungan lah, atau pernah dekat dengan seseorang, kemudian dia dikecewakan. Dari situ mungkin muncul ketidakpercayaan terhadap mungkin perempuan atau apa. Itu yang membuat dia enggan menikah. Pada kondisi seperti itu, hukumnya terhadap si dia ini, hukum pernikahan terhadap si dia ini apakah wajib, sunnah, atau bagaimana? Sebelum kita berbicara masalah hukum ya, kalau memang seseorang tadi misalkan enggan menikah atau agak lebih menjaga diri lah, nggak buru-buru untuk menikah, lebih selektif mungkin. Seperti itu karena dia pernah menjalin hubungan ini. Pertama dari sudut pandang syariah, dia telah menempuh jalan yang salah. Salahnya dari beberapa sisi. Yang pertama, dia menjalin hubungan sebelum pernikahan ini suatu kesalahan, gitu ya. Artinya kalau kita ingin menjalin hubungan itu harusnya lewat ikatan pernikahan dulu, gitu. Betapa banyak orang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip itu mereka pacaran lama bertahun-tahun, tapi akhirnya putus juga karena alasan apa? Tidak cocok. Subhanallah, ini sudah menjalin hubungan lama sekali, gitu. Kemudian di satu titik katanya nggak cocok karena satu dua. Tapi kalau diikat dengan ikatan pernikahan, gitu kan, mereka ada ketidakcocokannya, mereka berusaha untuk menyatukan itu. Bisa
saling memahami satu dengan yang lain. Karena apa? Karena sudah terlanjur jadi pasangan begitu. Iya betul. Gitu. Mau nggak mau ini pasangan hidup, bisa jadi seumur hidup, gitu kan? Dia mau nggak mau harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing. Tapi karena ini hubungannya di luar nikah, gitu kan? Ini masih pacaran, jadi kalau putus pun nggak apa-apa, kan pikirnya seperti itu. Dia sudah melanggar syariat, kemudian juga mempermainkan wanita, dan ini kurang bagus juga. Tapi kalau seandainya yang disakiti adalah laki-laki, misalkan dikhianati atau apa, berarti memang akibat dari hubungan yang haram ini di luar nikah, gitu. Walaupun sebenarnya tidak berzina, tapi jalan bareng itu sudah berzina. Kata Nabi SAW, mata itu zinanya dengan melihat yang haram. Ya, tangan itu zinanya dengan memegang. Nah, kemudian kaki itu zinanya dengan melangkah. Nah, nanti kemaluannya itu yang membenarkan. Artinya zina besarnya terjadi setelah proses-proses ini tadi. Nah, proses melihat, gandengan misalnya, atau jalan bareng gitu kan. Lama-lama kan akan berproses seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Ya, jadi jangan mendekati perbuatan yang mengarahkan pada perzinahan. Ya, innahu kana fahisha, sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ya, ini sebenarnya kesalahan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, gitu kan, berkaitan dengan hukum menikah bagi orang tersebut. Itu karena mungkin dia sudah patah hati dan lain sebagainya. Maka saya anjurkan sih untuk lebih memperdalam ilmu agama. Dia nanti akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu sesuai dengan takdir Allah. Ya, sesuai dengan takdir Allah. Kalau Allah takdirkan misalnya sebelum menikah kita pernah melakukan kemaksiatan, tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, memohon kepada Allah, misalkan berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata, diberikan jodoh yang bisa mengerti dirinya dan dirinya bisa mengerti jodoh tersebut atau pasangannya tersebut, kemudian dilanggengkan sampai tutup usia, bahkan bisa masuk surga bersama pasangannya, begitu kan? Maka dengan doanya yang sungguh-sungguh, kita yakin Allah pasti akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan doanya, gitu. Walaupun tentunya dalam keluarga itu mesti ada selisih paham, mesti harus ada yang lebih dewasa. Jangan seperti anak-anak semuanya maunya pendapat saya yang harus terima, nggak mau menerima pendapat yang lain. Nah, makanya dalam keluarga itu harus ada musyawarah, gitu kan, ngobrol bareng. Ini sunnah ya, sebelum tidur ngobrol dulu sama pasangan. Nggak cuma istilah kata di rumah itu hanya ketemu, ketemunya itu ketika makan, gitu kan. Ya, setelah itu sudah di kasur hanya sudah begitu saja. Artinya kalau mau hubungan, kalau enggak. Ngobrol seperlunya saja, tidak, gitu. Kita harus bisa menjaga perasaan pasangan, juga bisa ya memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Salah satu nafkah batin itu apa? Komunikasi baik. Ya, bisa menyenangkan pasangan. Enggak cuma memberikan materi saja. Gitu. Jadi kalau memberikan materi itu, mohon maaf ya, itu kita nggak usah cari pasangan, nggak usah cari istri, nyari aja pembantu. Jadi pembantu, gaji selesai. Gitu. Tapi kalau nyari pasangan hidup, kita harus bisa. Nah, kalau kita bisa berhubungan baik sama orang di luar, kenapa nggak bisa berhubungan baik sama istrinya sendiri? Yang nemenin dia, yang membantu semua aktivitas kesehariannya, gitu. Bahkan yang mencucikan, menyetrika, menyiapkan makan, segala sesuatu, melayani suaminya dengan baik. Kenapa nggak bisa berkomunikasi baik sama pasangan? Gitu ya. Jadinya harusnya lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nah, Rasulullah memberikan contoh. Ya, jadi beliau paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Bahkan istrinya beliau nggak cuma 1, 2, 3, bahkan sampai 9. Yang pernah dinikahi sampai 12 orang. Tapi bisa menjaga dengan baik, harmonis, gitu loh. Ya, mesti ada kecemburuan dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi bisa jaga semuanya. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau apa yang ditanyakan tadi, misalkan kalau dia trauma, kembali kepada Allah. Ya. Coba nerima takdir Allah.
Mungkin itu teguran dari Allah bahwa kita melakukan hal itu sebenarnya terlarang, sehingga Allah buat itu pisah, misalkan putus dan lain sebagainya, untuk menjalin hubungan yang lebih halal, yang lebih baik, seperti itu lewat jalan pernikahan. Setelah menikah ya, melalui ini kan kita harus belajar lagi apa hak suami atas istri, apa hak istri atas suami dan lain sebagainya, harus dipelajari, semuanya ada dalam fikih Islam gitu. Nah, ini harus dipelajari dengan baik, ada fikihnya ceritanya. Baik, saya kira menarik sekali, Ustaz. Baik, pemirsa Waktu Mengaji, kembali saya mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi langsung bersama kami. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui komen di Facebook ataupun Instagram. Kami tunggu ya. Bagaimana? Masih ada waktu? Oh ya. Baik, kita lanjut, Ustaz. Terkait dengan tema kita sore ini, kenapa enggan menikah ya. Tadi sudah dibahas segala macam tentang hukum. Kemudian ada bahas tentang realita-realita di masyarakat tentang kenapa masih enggan menikah. Kira-kira ada nggak sih tips-tips atau solusi untuk agar supaya enggan menikah ini nggak muncul gitu di benak pemuda-pemuda kita yang masih belum menikah. Artinya kenapa sih harus enggan menikah gitu? Kenapa nggak disegerakan gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya? Iya. Mungkin lebih tepatnya itu kan, kenapa ada nggak tips supaya pemuda-pemudi itu menyegerakan menikah gitu. Betul. Sebenarnya mereka nggak enggan sebenarnya mereka mau nikah, tapi ada awaik tadi, ada hambatan-hambatannya. Ada juga yang kadang sudah berapa kali melamar, sudah datang ditolak 3 kali 4 kali ditolak terus, itu bagaimana itu? Iya. Artinya begini. Di antara beberapa solusi dari masalah-masalah sosial ini sebetulnya. Masalah-masalah sosial ini, pertama itu kita kembali kepada ajaran agama Allah. Ini yang paling penting gitu. Karena segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah. Kalau seperti tadi yang ditanyakan, misalkan seseorang sudah melamar gitu kan, wanita ditolak alasannya karena pekerjaan, misalkan melamar lagi alasannya karena misalnya anaknya masih mau lanjut kuliah atau masih mau meniti karir dan lain sebagainya, di melamar lagi alasan lain lagi dan lain sebagainya, sehingga sudah berapa kali melamar ternyata belum ada kesesuaian. Kalau kita paham tentang agama Allah, kita paham tentang takdir Allah, kalau jodoh itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita diciptakan, maka kita akan bisa menerima takdir ini, bahwa kita bisa jadi belum berjodoh dengan fulanah A, belum jodoh dengan fulanah B, belum jodoh dengan fulanah C, gitu kan? Mungkin jodoh kita itu ada si fulanah Z, yang mungkin yang terakhir kita datangi, seperti itu. Jadi kalau kita paham tentang takdir seperti ini, bahwa bagaimanapun usaha, bagaimanapun daya, upaya sudah kita curahkan untuk melamar, untuk menikahi si wanita ini, kalau itu bukan jodoh kita, tetap nggak akan berhasil, nggak akan menikah, gitu. Ya. Tapi kalau seandainya kita 1000 kali nolak, 1000 kali menghindar, 1000 kali mengacuhkan wanita yang menjadi jodoh kita, pada titiknya kita akan menikahi dia. Pada waktunya kita akan menikah dengannya. Karena apapun jalannya, bagaimanapun caranya, entah Allah bagaimana. Kadang kita jumpai orang itu benci banget sama seorang wanita, atau seorang wanita benci banget dengan seorang laki-laki. Sudah bisa dibilang sudah ini manusia yang paling dia benci lah, seperti itu. Tapi kalau Allah takdirkan itu jodohnya, mau apa? Akhirnya mereka duduk berdua di pelaminan. Awalnya dari benci, kemudian malah sampai ke pernikahan, ke KUA. Tercatat 2 namanya itu di satu buku misalnya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa nolak. Seperti itu. Dan benih-benih cinta itu bisa jadi tumbuh setelah pernikahan ini. Seperti itu. Awalnya kita benci, nggak suka dan lain sebagainya. Ternyata ya muncul ya kasih sayangnya lewat perhatian dan lain sebagainya. Saya punya kisah ini. Saya waktu di Sumatera Barat, gitu, di negerinya satu teman kita. Ya, tapi di pulaunya ya, di pulaunya ada di Mentawai. Gitu. Sumatera Barat itu ada seorang dai, gitu, seorang pendakwah yang diutus ke sana. Belum menikah, masih bujangan ketika itu. Nah, kemudian awalnya itu kan beliau ngajar mengaji dan lain sebagainya. Yang rutin ke masjid itu adalah seorang pemudi. Satu ini saja. Cuma pemudi ini dia muslimah,
keluarganya semuanya masih non muslim. Gitu. Dan beliau pernah cerita sama saya, gitu. Sebenarnya saya itu nggak ada ketertarikan sama sekali. Wanita tersebut dari sisi fisik apa itu nggak ada ketertarikan sama sekali, tidak ada. Beliau cerita seperti itu. Cuma saya melihat, saya khawatirnya wanita ini kalau nggak dinikahi oleh lelaki muslim, khawatirnya nanti murtad. Sedangkan di Mentawai itu kebanyakan non muslim. Akhirnya mau nggak mau beliau nikahi. Dalam keadaan nggak mencintai, nggak suka. Nah, kapan tumbuhnya rasa cinta itu? Beliau cerita itu ketika saya sakit. Dia cerita itu sakit parah dan lain sebagainya. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata itu saya yang ngerawat. Dia sediakan semua kebutuhan saya. Pokoknya dia layani dengan sepenuh hati. Yaitu. Jadi dengan pelayanannya itu baru tumbuh cintanya. Dari situ awalnya. Awalnya dia menikahi karena agama. Ingin menyelamatkan agama supaya nggak murtad si wanita ini. Karena semua keluarganya non muslim. Nah, ternyata tumbuh rasa cintanya, kasih sayang itu ketika dirawat ketika dia sakit. Nah, mungkin kalau saya ungkapkan itu, mungkin ketika dalam kondisi sakit seperti itu, tidak ada yang bisa merawat sebaik istrinya, sebaik wanita ini tatkala itu. Gitu. Sehingga dia tumbuh cintanya, Allah tumbuhkan cintanya. Karena dia menikahi karena agama. Nah, maksudnya di antara yang lain dia yang paling rajin ke masjid, gitu ya. Agamanya yang paling bagus di lingkungan masyarakat itu. Karena dia menikahi karena niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tumbuhkan kecintaannya pun dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan perawatan, ya. Akhirnya tumbuh. Yang awalnya fisiknya itu cuma biasa-biasa, nggak menumbuhkan rasa cinta, ternyata pelayanan menumbuhkan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu, gitu ya. Ini fakta ini. Dai-nya masih ada, nomornya masih ada sama saya. Gitu. Ada di pusatnya, istilah kata kalau Wakatobi ini terdiri dari 4 pulau, di sana ada 3 pulau. Ya, beliau tinggal di pusat pulau itu, pusat pemerintahan sama seperti di Wangi-Wangi. Itu sama seperti itu. Gitu. Kalau di Jembai masih ada dai-nya di sana. Gitu. Artinya dari sini kita mengetahui ya bahwa rasa cinta itu tumbuh dari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Dari arah yang tidak kita ketahui. Gitu. Bisa jadi kita tidak menghendaki untuk menikahi, nggak mencintai ya pasangan itu, tapi ternyata Allah tumbuhkan dari sisi yang lain. Seperti itu kurang lebih. Jadi yang terpenting adalah niatnya, Pak Ustaz. Iya, pertama perbaiki dulu akidah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki niat ketika menikah. Menikahi karena apa? Oh, karena dia pegawai, sama-sama pegawai. Dan menikah tidak semata-mata mesti cinta dulu ya? Ya nggak mesti. Ya. Gitu. Ini pengalaman pribadi. Saya ketemu baru sekali menikah. Oh. Sekarang sudah punya 4 anak. Oh gitu. Baik, pemirsa Wakatobi mengaji. Kembali saya ingatkan bahwa Anda boleh berpartisipasi langsung bersama kami melalui pertanyaan di komen Facebook maupun Instagram. Bisa bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haisa, baik yang sejalan dengan tema kita maupun yang kalau di luar konteks tema tidak apa-apa ya Pak Ustaz. Ya, tapi bagusnya sesuai tema. Iya, nanti kita bikinkan tema yang lain. Oke, baik. Baik ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, gini Ustaz, kadang dua insannya ini sudah mau menikah, tapi hambatannya kalau dari orang tua gimana? Iya. Apakah jadi hukum ini, bagaimana hukumnya terhadap orang tua yang kemudian malah menghambat kedua insan anaknya ini untuk menikah? Baik itu mungkin karena latar belakang, apakah karena memang dua kubu keluarga ini yang memang tidak saling suka gitu, sehingga mereka mengharamkan untuk mungkin ada di antara anggota keluarganya mereka untuk bisa menjalin suatu ikatan pernikahan yang bisa justru harusnya bisa lebih baik ya, bisa mempererat kembali silaturahmi antara kubu keluarga. Itu bagaimana Ustaz? Pertama gini, kita lihat dulu dari sisi orang tuanya menolak karena apa, gitu ya. Kalau menolak karena dunia, karena permusuhan, karena ketidaksukaan dari sisi dunia, gitu kan, maka tetap dilangsungkan pernikahan tidak jadi masalah. Maka kalau kita lihat nanti, kalau anaknya bisa punya visi yang baik dalam pernikahan, dia bahkan bisa menyatukan dua kelompok keluarga yang tadinya kurang suka bisa saling suka. Nah, yang tadinya itu kurang menjaga silaturahim nanti bisa menjaga silaturahim.
yang keduanya saling dalam tanda kutip ya, kalau sampai bermusuhan, keduanya bisa menjadi juru damai untuk kedua keluarga ini, begitu ya. Jadinya pernikahan mereka gitu ya, kalau memang masih bisa dilangsungkan itu lebih bagus gitu loh. Dengan cara bagaimana? Melobi orang tuanya masing-masing dengan baik. Ya, menceritakan kelebihan calon pasangannya dan keluarganya gitu dan lain sebagainya. Nah, maka dan dalam hal ini kalau mereka saling bermusuhan misalnya, itu bahkan malah diperbolehkan untuk berbohong. Ya, bohong itu yang dibolehkan ada 3, salah satunya untuk mendamaikan dua kubu yang bermusuhan. Ya, berbohong, oh di sana itu sebenarnya orang tuanya baik gitu, sering memuji-muji bapak gitu, padahal nggak pernah muji juga gitu, tapi dalam rangka mendamaikan itu tidak apa-apa gitu. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau seandainya alasannya karena dunia, maka menikah tidak apa-apa, tapi kalau alasannya karena agama, maka diputuskan lebih baik misalkan. Jadi menikahnya walaupun tanpa restu kedua keluarga. Nah, kalau misalkan ini kan restu bapak dari sang anak perempuan saja yang dibutuhkan sebetulnya. Karena bapak ini beliaulah yang akan menjadi wali bagi sang wanita. Intinya bisa melobi sang ayah untuk mau menikahkan seperti itu. Walaupun bapak sang suami belum setuju, nggak jadi masalah. Gitu, nggak jadi masalah. Kalau alasannya dunia. Tapi kalau seandainya alasan agama, maka ini lebih bagus dipertimbangkan gitu. Artinya, oh dia itu misalkan calon suaminya itu nggak pernah sholat, katakanlah seperti itu ya, atau sang istri ini calon istrinya ini dia suka keluar malam misalnya, jadi ada indikasi kurang baik misalkan, nggak bisa nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau mengaji dan lain sebagainya, indikasinya ada indikasi kurang baik agamanya, maka boleh untuk dibatalkan, tidak jadi menikah. Itu mencari yang lebih baik agamanya, yang lebih baik amanahnya, seperti itu. Tapi kalau alasannya dunia, boleh tetap dilanjutkan dengan cara tadi melobi-lobi perkara yang kedua orang tua, kedua belah pihak, nah, supaya mereka mau ya meridhoi dulu, mau menikahkan terlebih dahulu, untuk kemudian hari kita perbaiki hubungan dua keluarga ini. Ya, itu tugas anak ya, kedua mempelai, dan ini nggak jadi masalah, itu malah bagus, tugas mulia begitu loh. Iya, betul. Ya, kalau seandainya ada yang bermusuhan, kalau bukan keluarga kita saja, kita berusaha untuk mendamaikan, apalagi ini keluarga kita gitu, lebih utama lagi untuk mendamaikan, dan ini pahalanya sangat besar seperti itu. Allah ya. Iya. Oke, baik Ustaz, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan ini dari pemirsa. Saya sudah dapat di sini. Oh iya, betul. Baik, saya bacakan Pak Ustaz ya pertanyaannya. Tolong berikan nasihat kepada wanita yang suka memilih-milih pasangan dan bukan berdasarkan agamanya. Ini maksudnya mungkin orang perempuan datang, laki-laki melamar, tapi mungkin pertimbangannya itu mungkin yang sifatnya keduniaan. Sementara laki-laki yang datang ini ya sudah jelas bagus mungkin agamanya, secara konteks agama mungkin ya bagus, tetapi mungkin dari sisi keduniaannya agak kurang, sehingga yang wanita ini menolak. Itu bagaimana? Sebetulnya sudut pandang syar'i ini, wanita ini melakukan hal yang kurang baik ya sebetulnya. Jadi melanggar hadis Nabi SAW tadi ya. Apabila ada seorang laki-laki yang datang ya, yang datang kepada kalian, sedangkan kalian melihat kalian ridho kepada agama dan amanahnya, maka nikahkanlah atau menikahlah gitu. Jadi kalau dia nggak menikah dengan lelaki tersebut, akan terjadi fitnah, ujian dan kerusakan, fasadun ya, akan terjadi kerusakan yang besar. Begitu. Jadi dalam hal ini kalau wanita gitu kan, kalau dia beriman ya, dia tahu agama, itu tidak akan pilih-pilih artinya belum nggak pilih-pilih apa ya, materi, nggak terlalu milih-milih gitu ya, nggak terlalu memilih-milih. Tapi kalau seandainya misalkan pertimbangannya itu masalah agama, boleh misalkan, oh yang melamar saya ini pemabuk ya, nggak mau ya nggak jadi masalah gitu kan, karena dia khawatir ya, mengkhawatirkan agamanya gitu. Kalau dinikahi oleh seorang pemimpin imam yang harusnya akan mengajak dia menuju ke surga, diajak menuju neraka, kan nggak mau tentunya. Dan itu tidak apa-apa, menolak seperti itu tidak jadi masalah. Tapi kalau yang ditolak ini karena sisi dunianya, ya ini kurang tepat tentunya.
dia harus bisa lebih nerima. Itu lebih baik kita menikahi seorang laki-laki atau menikah dengan seorang laki-laki yang bagus agama, amanahnya bagus, bertanggung jawab, daripada kita memilih seorang yang kaya raya, nggak siap miskin, nggak pernah sholat, ya, kurang bagus agamanya, bisa jadi harta ini malah menuntun kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi sang miskin ini bisa jadi mengajak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kehidupan yang kekal abadi dia. Baik, benar sekali Ustaz. Jadi ini nasihat ini ya buat kaum perempuan di luar sana bahwa ya, kalau sudah ada yang datang laki-laki soleh ya harusnya diterima ya. Iya. Apalagi yang laki-lakinya soleh sudah punya pekerjaan tetap, wah pegawai lagi, aduh, itu lebih prioritas malah, gitu ya. harusnya jadi prioritas, tapi ini malah ditolak Ustaz. Entah apa alasannya ya. Baik, bagaimana Pak? Masih ada waktu? Sir, bagaimana hukumnya pacaran orang yang memilih pacaran sebelum menikah? Oh iya, ini ada pertanyaan dari penonton kita di studio ini. Bagaimana Ustaz hukumnya pacaran orang yang memilih mau menikah tapi melalui jalur pacaran? Ya. Sebenarnya hukum pacaran ini kan sudah, pacaran yang dimaksudkan di sini kalau sebelum ada ikatan pernikahan hukumnya haram ya. Haram ya. Ya, karena tadi ayatnya sudah kita baca, wala taqrabu zina, jangan mendekati perbuatan zina. Salah satu perbuatan yang mendekatkan seorang pada zina itu adalah pacaran. Seperti itu. Kalau pacaran ini kan terjadi apa yang tidak terjadi dalam hubungan biasa. Karena melalui pacaran 3 aspek tadi terpenuhi ya. Terpenuhi. Melihat, gandengan, memegang jalan gitu ya. 3 kriteria yang menuju perzinahan. Bahkan gitu. Bahkan sebagian karena mereka melakukan hubungan sebelum nikah sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan. Sudah hamil sebelum menikah. Ya, ini hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini perkara yang haram. Ya, perkara yang haram. Jadi jangan dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, apalagi yang sudah mulai berhijrah. Ya, kalau yang belum berhijrah saja jangan melakukan. Artinya mereka belum pakai jilbab, mereka masih belum rutin sholat 5 waktunya. Yang laki-laki misalnya, itu aja nggak boleh. Kalau bisa jangan melakukan pacaran. Apalagi yang sudah berhijab, sudah pakai jilbab, gitu, sudah pakai gamis, gitu kan, pergi gandengan. Yang satu pakai gamis, yang satu pakai jilbab lagi. Dikirain suami istri, ternyata baru pacaran. Masya Allah. Ini kan selain mendatangkan dosa bagi pelakunya, ya, ini sudah mencoreng nama Islam. Yaitu ini pakai gamis, kirain suami istri, ternyata baru pacaran, kan mencoreng. Oh, ternyata umat Islam yang baru hijrah itu begitu. Nah, ini kan boleh seperti itu. Jadi Islam juga yang tercoreng. Nggak boleh seperti itu. Ini sudah pakai jilbab tapi kelakuannya malah begitu. Mohon maaf itu. Sampai gandengan, pelukan di pinggir jalan, atau bahkan mohon maaf sampai ciuman gitu di hadapan khalayak ramai gitu. Padahal mereka belum menikah. Bahkan yang menikah pun sembunyi-sembunyi padahal. Mereka ciuman itu di bercumbu itu di dalam rumah, nggak dilihat oleh orang. Nah, ini baru pacaran saja sudah mengumbar. Tidak hanya itu, bahkan di medsos mereka posting. Naudzubillah. Ini hal yang terlarang. Nah, hal yang terlarang itu kalau dituruti akan berimbas pada kemaksiatan yang lain. Ya. Awalnya jalan bareng, ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian gandengan, kemudian pelukan, kemudian apa? Terus akan diikuti. Terusnya begitu ya. Akan diikuti kemaksiatan yang lain. Maka dalam hal ini, jangan ngikuti jejak langkahnya setan. Ya, kecuali kalau pacaran itu. Pacaran itu boleh dengan satu syarat. Nah, satu syaratnya hanya satu saja, yaitu sudah sah. Akan nikah. Gitu. Pacaran setelah menikah. Ya, jadi boleh. Mau itu setiap segala-galanya halal. Gitu. Kalau terjadi apapun yang tidak kita inginkan, bahkan itu yang kita inginkan, gitu, seperti itu. Dari pernikahan. Gitu. Jadi syaratnya hanya satu saja. Yang penting sudah halal, silakan. Iya. Begitu. Jadi buat para ahwat-ahwat kita di luar sana, sebaiknya ya kalau ada laki-laki yang datang terus niatnya hanya untuk yang sekedar bonceng-bonceng, ajak jalan, ya ditolak saja. Lebih baik ditolak. Gitu. Terima yang pasti lah ya. Iya, betul. Apalagi yang sudah punya pekerjaan, sudah datang berapa kali nggak terima, waduh. Iya. Kayaknya itu nggak boleh ditiru ya. Iya. Baik. Bagaimana? Masih ada waktu? Oke, baik. Baik, Ustaz.
cukup menarik apa yang kita bahas sore ini. Sebenarnya masih banyak hal yang masih ingin saya tanyakan, inti gali lebih lanjut lagi, tetapi karena waktu yang membatasi kita untuk kemudian harus mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Dan dari pembahasan tadi saya bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa ternyata hukum pernikahan itu ada 5 ya. Jadi dia kondisional, jadi dia bisa wajib, bisa juga kemudian dia menjadi sunnah, kemudian menjadi mubah, makruh, dan malah haram. Artinya bahwa tergantung dari kondisional daripada yang ada. Kemudian bahwa ternyata juga hal-hal yang kemudian membuat orang enggan menikah itu ada beberapa hambatan-hambatan, tetapi kemudian hambatan-hambatan itu kembalikan lagi kepada pemahaman dia terhadap agama, kembali lagi kepada belajar lagi tentang agama lebih mendalam lagi, sehingga hambatan-hambatan sebenarnya harusnya tidak terjadi di masyarakat kita untuk kemudian melangsungkan pernikahan. Baik, terima kasih pada pemirsa Wakatul Ngaji yang sempat bergabung dan mengirimkan beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih sekali lagi. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan kembali besok hari dengan tema yang lain, tapi masih bersama dengan Ustaz yang sama. Kalau presenternya mungkin berbeda lagi. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.